Maksudnya dengan sebegitu banyak negara yang lain, kita berharap sih jangan langsung babak pertama bertemu dengan China dulu gitu. Karena memang China kan salah satu tim yang terkuat lah di tenis meja. Seorang atlet pastinya inginnya yang terbaik ya, pasti semuanya inginnya yang terbaik. Cuman dengan medali perunggu ini juga kita sudah bersyukur masih bisa membawa pulang medali untuk Indonesia. Kedepannya sih pasti saya masih ingin mungkin satu kali lagi bisa lolos untuk di Paris 2024. Tapi memang saya berharap bukan cuma saya aja ya, mungkin ada regenerasi lagi yang lain, anak-anak muda, atlet-atlet Paralimpik tenis meja Indonesia juga bisa banyak yang lolos gitu untuk di Paris. Saya nangis ya waktu itu, dan waktu itu orang tua saya melihat saya nggak apa-apa, tetap semangat aja. Setelah itu beberapa bulan kemudian ada kejuaraan lagi antar usia, itu saya bisa juara 1 sih gitu. Selamat pagi rekan Tribuners. Pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu ini juga menjadi pahlawan bagi Indonesia ya, pahlawan olahraga bagi Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo tahun 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021 ini. Pahlawan olahraga kita ini adalah Bapak David Jacobs. Beliau ini adalah atlet para tenis meja Indonesia yang baru saja mempersembahkan medali perunggu di nomor perorangan putra bagi Indonesia. Oke, selamat pagi Bapak David Jacobs. Apa kabar Pak? Ya, baik pagi, puji Tuhan, sehat-sehat. Dan sampai saat ini masih berada di Tokyo ya, tapi saya sudah selesai bertanding, tapi nanti tanggal 4 baru kembali ke Jakarta. Ke Jakarta ya Pak. Oke, tapi sehat kan Pak so far Pak di Tokyo Pak? Sehat. Sehat. Bagaimana Pak penerapan protokol kesehatan, lalu juga hal-hal yang mungkin sedikit membuat suasana gelaran Paralimpiade Tokyo ini sedikit hektik karena pandemi Pak. Bisa diceritakan Pak? Ya, kalau di sini kita setiap pagi memang dites ya, itu pakai tes saliva, air liur, dan protokol kesehatan yang dijalankan juga sangat baik ya. Jadi kita tetap bisa bertanding dengan sehat, syukur. Dan sejauh ini tidak ada masalah ya, cuman memang kita sebagai atlet harus bisa menjaga diri masing-masing aja. Karena yang paling penting saat ini kan kita sehat, bisa bertanding, dan apa yang telah kita lakukan latihan selama kurang lebih hampir 1 tahun ini bisa kita tunjukkan di Paralimpik ini gitu. Volume 8. Oke. Pak David Jacobs, kemarin itu Bapak meraih medali perunggu. Sang pelatih itu bilang ini kejutan. Ini kejutan. Karena sebelumnya yang dijagokan atau diharapkan untuk meraih medali itu dari nomor ganda putra. Bagaimana kesan dan perasaan Bapak setelah berhasil memenangkan? Karena apalagi ini di luar perkiraan pelatih ya. Ya memang pada saat saya keluar pool itu dan masuk di perempat final 8 besar, saya bertemu dengan pemain Cina. Kita memang sudah sering ketemu dan saling mengalahkan satu sama lain. Beberapa kali saya menang, beberapa kali juga pemain Cina itu menang. Tapi memang kondisi kemarin itu saya pada saat skor 2-2 itu saya di set terakhir itu selalu tertinggal gitu. Selalu tertinggal, bahkan pemain Cina ini sampai mendapatkan beberapa kali match point ya. Match point, dan akhirnya saya bisa menyamakan kedudukan dan bisa menang dengan dramatis di set terakhir. Itu aja sih yang bikin kejutannya itu. Dan
akhirnya bisa masuk semifinal dan mendapatkan medali perunggu. Sebenarnya harapannya pada saat sudah masuk semifinal itu pada saat lawan Prancis itu ya pastinya ingin lebih dari semifinal, paling nggak bisa masuk final. Tapi memang pada saat itu Prancis dia bermain lebih baik dari saya dan bisa memenangkan pertandingan dan masuk final. Berarti memang kurang lebih laga sengit melawan wakil China di sebelum babak semifinal itu emang udah menguras energi ya Pak ya? Iya, menguras fisik, tenaga, pikiran, semuanya itu. Dan beberapa jam kemudian saya harus bermain lagi di semifinal. Dan itu gimana tuh recovery kebugaran fisik Mas David yang hanya butuh waktu berhitungan jam ya untuk melakukan recovery, itu gimana Mas? Ya memang secara stamina mungkin ada pengaruhnya, tapi ya pada saat itu sih saya nggak terlalu merasakan, maksudnya ya sangat lelah, tapi saat bermain memang pukulan itu sudah tidak begitu berkualitas seperti saya pada saat melawan Cina itu. Cuman kalau dari saya sendiri sih tidak merasakan hal yang sangat maksudnya lelah gitu pada saat bermain itu ya, Hanya mungkin memang udah kurang fit ya, jadinya mungkin kalah di situ. Atau saya salah? Enggak ya? Ya enggak juga sih, memang ya pada saat itu lawan juga bermain lebih baik ya, itu ya. Oke. Mas David, ini kan tim para tenis meja Indonesia juga baru kalah ya dari tim China pada babak 16 besar nomor bergu. Oke, kalau dari kacamata Mas David sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab utama tim para tenis meja Indonesia ini kemarin tumbang dari wakil China nih? Sampai tadi ya, volume 8 sama 5 ya. Kemarin itu saya kan melawan yang sama lagi ya. Sama lagi dengan yang lawan saya di tempat final itu. Memang pada saat pertandingan pertama itu di ganda kita kalah dan setelah itu partai tunggal ya, karena kita kan ini bergu kan. Setelah itu partai tunggal saya melawan yang wakil China itu lagi. Kita kalah, jadi kita kalah dengan skor 2-0. Yang menyebabkan ya menurut saya sih ya memang pada kemarin itu mereka lebih baik dan juga mungkin yang kita sayangkan juga kita undiannya itu harus langsung bertemu dengan China, itu ya salah satunya gitu. Ya, tapi memang itu undiannya, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi maksudnya dengan sebegitu banyak negara yang lain, kita berharap sih jangan langsung babak pertama bertemu dengan China dulu gitu. Karena memang China kan salah satu tim yang terkuat lah di tenis meja. Kalau Mas David bisa menjelaskan atau memberikan analisis ya, apa sebenarnya keunggulan tim China nih dibanding tim Indonesia? Kemarin mereka yang pasti lebih agresif ya mainnya. Kita lebih defend, mereka semua bola-bola kita bisa di counter sama mereka. Serangan kita juga bisa dibalikin dengan serangan balik lagi oleh China, dan kita lebih banyak defense akhirnya ya. Jadi itu yang membuat mereka lebih mengontrol permainan sih daripada kita. Jadi memang mereka bermain lebih agresif ya. Oke, kalau Mas David ini kan Mas David monitor Mas. Ya Mas, gimana? Oh ya. Oke, Mas David ini kan ya walaupun kita kalah, tapi kan Mas David tetap berhasil menyumbangkan medali ya untuk kita, untuk kebanggaan Indonesia ini. Ada nggak sih pesan yang ingin Mas sampaikan pada masyarakat terkait hasil medali yang Mas peroleh? Ya memang kan dari awal sebelum
berangkat juga kan memang tenis meja ini ditargetkan oleh organisasi kita ya, NPC Indonesia. Itu memang medali perunggu. Dan saya merasa juga ini target yang realistis ya, karena juga dengan mungkin dengan kekuatan kita, kualitas kita, yaitu wajar lah kalau kita ditargetkan medali perunggu. Kita ya sangat bersyukur ya bisa mendapatkan medali, karena memang tidak mudah ya mendapatkan medali di Paralimpiade ini ya, karena kualitas pemain-pemain yang ikut di Paralimpiade ini semua rata-rata bagus dan seimbang ya. Jadi sangat senang dan cukup bangga juga bisa mendapatkan medali, karena 5 tahun yang lalu saya ikut juga di Rio kan, saya tidak bisa mempersembahkan medali, dan pada saat ini saya bisa kembali mendapatkan medali dan bisa menyebarkan bendera Indonesia di Tokyo ini. Kalau ditanya harapan seorang atlet, pastinya inginnya yang terbaik ya, pasti semuanya inginnya yang terbaik. Cuman dengan medali perunggu ini juga kita sudah bersyukur masih bisa membawa pulang medali untuk Indonesia. Kita berterima kasih kepada dukungan dari visi Indonesia. Ya, kalah menang itu hal biasa dalam kompetisi ya, Mas David ya. Kalau saya mau tahu dong, kalau buat Mas David ya, seorang David Jacobs ini memaknai kekalahan itu seperti apa? Bagaimana kemudian menjadikan kekalahan itu motivasi kalau dari Mas David? Ya, kita maksudnya kalau kalah pasti ada perasaan kecewa, tapi kita berpikir lagi ke depan ya, kita berpikir ke depan, kita masih punya tujuan ke depan. Kekalahan ini bukan menjadi hal yang harus terus disesali, tapi bagaimana kita bisa terus melakukan hal yang lebih baik lagi, mengevaluasi diri agar kedepannya kita bisa berprestasi lebih baik. Mas David kan tadi bicara bahwa kekalahan itu nggak boleh dirasakan berlarut-larut, masih ada hal-hal di depan yang harus digapai ya. Nah, kalau buat Mas David sendiri, target dan apa ya, harapan-harapan atau yang pasti target yang ingin Mas David capai di masa mendatang ini apa aja, Mas? Memenangkan kejuaraan apa gitu? Gini Mas, saya kan memang udah dari kecil ya bermain tenis meja, dan dulu saya pernah menjadi pemain nasional juga ya. Sebelum saya masuk ke dunia Paralimpik, saya pernah menjadi pemain nasional tenis meja untuk orang normal ya. Iya. Terus saya pernah menjadi pemain tenis meja untuk orang normal, dan 2010 saya mulai bergabung dengan NPC Indonesia, dan akhirnya bisa lolos sampai ke Paralimpik. Kalau usia saya kan saat ini juga sudah 44 tahun ya, 44 tahun. Tapi memang secara kondisi fisik dan juga kegiatan sehari-hari itu saya masih memang sangat rutin sekali latihan, dan juga masih rutin semuanya lah, seluruh latihan baik teknik, fisik. Kedepannya sih pasti saya masih ingin mungkin satu kali lagi bisa lolos untuk di Paris 2024. Tapi memang saya berharap bukan cuma saya aja ya, mungkin ada regenerasi lagi yang lain, anak-anak muda, atlet-atlet Paralimpik tenis meja Indonesia juga bisa banyak yang lolos gitu untuk di Paris nanti. Karena saat ini kan 2 kali Paralimpik di London dan di Rio itu saya cuma sendiri dari tenis meja, dan di Tokyo ini ada peningkatan, kita 3 orang dari tenis meja yang lolos untuk Paralimpik, dan semoga dengan persiapan yang lebih matang, karena untuk ikut Paralimpik ini kan kita harus mengikuti kualifikasi dan mencari poin ya untuk bisa mengikuti
lolos ke Paralimpik. Jadi semoga lebih banyak lagi atlet-atlet yang muda yang punya potensi bisa lolos bersama-sama dengan kami semua di Paralimpik 2024. Itu sih kalau target yang ke depan. Tapi dalam waktu dekat ini kan tahun depan ini ada ASEAN Para Games juga. Ada ASEAN Para Games, yaitu salah satu target juga. Dan pastinya ya masih ingin, selama saya masih memang mampu, sanggup, sehat, dan masih bisa bersaing di dunia Paralimpik ini, ya saya masih ingin terus main sih. Cuman memang terus terang aja lawan-lawan nanti yang akan dihadapi itu kan rata-rata berusia ya antara 20 sampai 30. Ada juga sih yang umur 40-an, tapi memang sangat sedikit ya, sangat sedikit, rata-rata usia 20 sampai 30. Dan memang itu benar-benar kita kalau masih ingin bersaing ya harus benar-benar bisa menjaga diri, menjaga kondisi, bagaimana kita manage diri kita sendiri agar masih bisa menjadi seorang atlet yang baik. Oke, baik. Mas David, ini kan juga kita sudah lah ya bicara tentang Paralimpiade. Kita mau bicara tentang kisah hidup dan juga perjalanan karir seorang David Jacobs dalam dunia olahraga tenis meja. Mas David, mungkin bisa diceritakan sejak usia berapa mulai bermain tenis meja ini, Pak? Ya, jadi saya itu pertama kali mengenal tenis meja itu di Kota Batang, di Jawa Tengah. Sebuah kota kecil ya, karena orang tua saya waktu itu tugas kerja di sana. Kurang lebih usia 9 atau 10 tahun lah. 9 atau 10 tahun saya mulai mengenal tenis meja. Dan ya karena ada meja di dekat rumah aja waktu itu, di dekat rumah saya bersama kakak dan juga tetangga-tetangga kita main sama-sama main tenis meja. Dan saya sangat senang aja ya, senang, hobi, hampir tiap pulang sekolah main bersama kakak, bersama tetangga. Dan orang tua saya ngelihat kok saya senang banget gitu loh, dibandingkan kakak-kakak saya ya, sangat pulang sekolah main, ada waktu main tenis meja dan cepat bisa. Mungkin dari situ orang tua saya melihat bakat saya di tenis meja, apalagi saya kan dilahirkan dengan keterbatasan fisik ya. Saya punya keterbatasan fisik dari lahir. Mungkin orang tua saya melihat juga kalau dia mungkin dibina terus dengan memiliki keterampilan olahraga tenis meja ini, mungkin kedepannya bisa bagus untuk saya. Akhirnya orang tua saya mencarikan pelatih sih pada saat itu, mencarikan pelatih agar saya bisa latihan lebih serius lagi. Itu waktu itu Mas David usia berapa tuh? Ya kurang lebih 10 sampai 11 tahun lah. 10-11 tahun. Jadi itu ya, awal mula mengenal ya? Ya, awal mengenal di Kota Batang itu. Dan setelah itu saya pindah ke Semarang, Mas. Semarang. Nah, setelah itu di situ saya pindah ke Semarang. Nah, di Kota Batang ini cerita sedikit. Ya, pertama kali saya mengikuti kejuaraan yang antar usia saya itu. Saya bisa juara 1 waktu itu. Itu lawan yang kondisi fisik sempurna gitu? Iya, kondisi fisik sempurna. Karena kan memang saya latihannya kan dulu kan kita mana tahu ada difabel gitu kan. Maksudnya yang khusus difabel kan nggak tahu, masih kecil gitu ya. Kita lawannya dengan orang-orang yang normal lah. Nah itu kita ada pertandingan kelompok umur, saya bisa juara 1 pada saat itu. Dan ya orang tua saya pasti sangat senang lah. Dan waktu itu pindah tugas lagi orang tua di Semarang, dan di Semarang ini saya pertama kali masuk klub tenis meja. Ya, yang sebelumnya kan cuma dilatih biasa lah, bukan klub, sama ada seorang pelatih. Setelah itu di Semarang, nah itu pertama kali mulai masuk klub. Cuman memang tantangannya nggak mudah ya, Mas. Maksudnya pada saat saya pertandingan pertama kali dan juga pada saat saya pertama kali masuk klub di Semarang kan pasti
ada aja orang yang memperhatikan kondisi fisik Iya, saya kan, iya. kondisi fisik saya ini anak, maksudnya ya ada yang meremehkan lah, meremehkan, Ah, mungkin ada juga mungkin yang menertawakan, tapi pada saat itu kan saya juga tidak terlalu memperhatikan kan, tapi kalau orang tua saya suka cerita kepada saya sih, ya itu nggak apa-apa, yang penting semangat terus, yang penting berjuang terus gitu aja. Dan juga bahkan pelatih di Semarang pun waktu itu hampir juga tidak menerima saya ya waktu saya mau masuk klub itu, mau masuk Itu klub tersebut. alasannya pun sama itu ya. Ya mungkin alasannya karena mereka melihat kondisi fisik aja sih, kondisi fisik. Tapi orang tua saya ngasih tahu, bisa nggak dicoba dulu, dites dulu, anak ini punya semangat, anak ini punya bakat, paling nggak dicoba dulu lah bermain. Akhirnya saya dites, dan walaupun saya kalah dengan pemain-pemain sana, tapi bisa melawan lah, ada perlawanan gitu. Akhirnya saya diterima di klub di Semarang itu. Itu, dan Oke. saya Itu lebih, nama klubnya apa, Mas? itu udah lama banget, PTP Semarang, itu udah lama PTP banget, saya Semarang. umur 12 Oke. tahun lah itu. Umur 12 tahunnya. Mas Nah David. itu saya nggak lama itu Mas di Semarang, dan ada lagi tuh kejuaraan, beberapa kali ikut kejuaraan antar usia saya ya. Ya, waktu itu saya pernah kalah juga, dan saya nangis ya, waktu itu nangis, dan waktu itu orang tua saya melihat saya, nggak apa-apa, tetap semangat aja. Setelah itu beberapa bulan kemudian ada kejuaraan lagi antar usia, itu saya bisa juara 1 sih gitu. Berarti memang udah banyak prestasi ya dari kecil ya? Ya karena memang mungkin saya cepat bisa aja Mas ya, karena saya senang ya, saya senang, mungkin ada bakat itu cepat bisa. Kalau Mas David itu kan tadi kayak cerita juga ya, sedikit pengalaman tentang apa ya, pandangan yang mungkin kurang baik karena kondisi fisik gitu. Kalau Ya, Mas David sendiri pernah nggak sih diliputi perasaan minder gitu selama ini, ya khususnya pasti dalam ada lah, pasti gimana ada lah. bangkit dari perasaan minder itu juga, Mas? Pasti ada lah, namanya kan ya tidak sama ya, maksudnya kondisi fisiknya kan tidak sama, dan juga saya waktu itu masih ya dalam masa pertumbuhan juga, khususnya baik di sekolah maupun di latihan itu ya pasti ada perasaan rendah diri dengan keadaan fisik. Tapi ya balik lagi, kita memang saya bersyukur kepada Tuhan punya orang tua yang maksudnya terus mensupport ya, karena itu penting banget ya, dengan support orang tua, support keluarga, mereka tidak malu dengan keadaan saya. Kan ada juga mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin ada juga orang tua yang mungkin anaknya lahir dengan keadaan cacat, ada yang mungkin malu dan disembunyikan, kan itu mungkin ada juga kan. Tapi dengan orang tua saya terus support, terus kasih semangat, ya pasti akhirnya kan saya bisa pelan-pelan mengatasi hal itulah. Berarti emang dukungan moral dari keluarga itu sangat penting ya? Ya sangat penting, karena dengan dukungan semangat, moral, dan juga saya bertanya kenapa sih dilahirkan seperti ini, apa gitu. Tapi kan orang tua saya mencoba menjelaskan ya itu semua sudah bagian dari ya rencana Tuhan lah dalam kehidupan saya, harus dihadapi, harus sabar. Ya pasti kan kita bisa cuman curhatnya dulu itu kan ya pasti sama ya keluarga, orang tua gitu. Mas David, ada nggak sosok yang menjadi inspirasi Mas David untuk terus berkarir di dunia tenis meja? Sosok yang terus menginspirasi, maksudnya sosok dalam tenis meja nih? Iya, atletnya mungkin, atau juga bisa ya atletnya dulu lah. Kalau orang di rumah kayaknya ayah ya. Ya kalau orang di rumah pasti orang tua ya. Kalau atlet itu ya saya dulu kan sebenarnya ya belum ada cita-cita yang tinggi sekali sih Mas. Maksudnya
hanya ingin main aja kan, hanya ingin main, belum tahu mau jadi pemain apa. Tapi memang dari Semarang itu, yang tadi saya cerita, saya SMP itu pindah ke Jakarta. Orang tua saya pindah ke Jakarta. Nah ini memang mungkin udah jalan Tuhan buat saya kan, karena di Jakarta itu kan memang tempatnya kita mau maju itu kan di Jakarta kan, segala hal kan, baik dalam olahraga, karena di situ banyak klub, juga banyak pemain-pemain nasional yang bagus, juga persaingannya sangat ketat. Jadi pada saat pindah ke Jakarta itu, nah saya masuk di suatu klub di Senayan. Orang tua saya mengantar saya. Tapi itu lagi Mas, saya tidak diterima. Belum dites, belum di apa, saya nggak diterima. Udah dari karena sama lagi alasannya Mas. Ya orang tua saya sih tidak menjelaskan alasan yang apa-apa ya, tapi langsung tidak diterima aja. Tapi itu memang salah satu klub terbaik di Jakarta ya. Di Senayan itu dia bilang, cuman pelatihnya cuman ngomong coba cari klub lain aja. Akhirnya saya cari klub lain di dekat daerah KONI DKI waktu itu, namanya klub UMS 80. Nah, di situ saya diterima dan di situ itu ada beberapa pemain nasional juga yang ada di klub itu gitu. Jadi mulai saya tahu itu, oh ini pemain nasional ini seperti ini, latihannya seperti ini. Jadi ada gambaran untuk menjadi pemain yang lebih baik, dan di situ saya mulai bercita-cita untuk menjadi seorang atlet gitu loh, mulai di Jakarta itu. Dan waktu itu yang di klub saya itu ada, ya kalau waktu itu ada Fabian Fadli, terus Faktur Roji yang mantan pemain nasional ya, mereka waktu itu. Jadi itu yang awal-awalnya menjadi ya role model untuk dia gitu loh. Oke, tapi menarik banget loh ini perjalanan perjuangan Mas David Jacob untuk menjadi seorang atlet. Ditolak klub. Ditolak klub ini kayaknya berapa kali ditolak klub? Di Jakarta kalau ya? Di Jakarta ya satu kali. Kalau di Semarang hampir ditolak, tapi orang tua saya kan ya mungkin minta tolong dites dulu segala macam. Kalau di Jakarta itu satu kali. Itu setelah ditolak klub paling bagus di Jakarta, itu gimana langkah Mas Jacob untuk menjadi atlet? Ya saya nggak ada apa-apa sih, cuman ya orang tua saya aja, mungkin orang tua saya kan selalu coba menjelaskan yang positif kepada saya ya, maksudnya mungkin di sini sudah penuh, kita coba cari klub yang lain yang bagus juga, gitu aja sih, gitu aja. Jadi itu aja penjelasan orang tua saya, tapi saya tidak tahu persis omongan orang tua saya dengan pelatih itu gitu loh. Iya. Gitu loh. Kalau dari Mas Jacob, Mas David sendiri gimana tuh berjuang sampai akhirnya bisa masuk ke timnas? Itu gimana? Ya setelah itu kan saya mulai masuk di klub UMS 80 itu ya, memang udah mulai dilatih sebagai benar-benar seorang atlet ya. Sebagai seorang atlet, di situ saya bisa banyak belajar, melihat pemain-pemain yang bagus, pemain nasional yang bagus. Nah setelah itu saya juga di situ mulai, dengan seusia saya bisa bersaing dengan mereka, dan akhirnya saya sering mewakili klub tersebut. Nah akhirnya ada pemanggilan untuk pemain nasional junior, dan saya salah satu yang pemain yang diusulkan oleh klub saya untuk mengikuti seleksi. Ini junior dulu ya. Iya, itu tahun berapa? Tahun mungkin 93 mungkin Mas, 93 itu ya. 93 ya, udah lama sekali. Ya akhirnya di seleksi itu saya bisa lolos dan menjadi pemain nasional junior. Nah mungkin di dalam karir junior ini saya nggak terlalu ada masalah, karena saya sering juara, sering masuk tim nasional junior. Nah tapi ini ada permasalahan lagi pada saat saya udah usia 17 tahun ke atas ini. Sudah tidak masuk junior lagi. Sudah tidak junior pada saat saya masuk di senior itu. Nah ini jadi teman-teman saya yang dulu bersama-sama dengan saya di junior timnas, mereka dipanggil sebagai pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda potensi untuk masuk di pelatnas senior.
Ya, padahal kita bersama-sama itu di junior sebagai timnas. Tapi saya nggak dipanggil, gitu loh. Saya nggak dipanggil. Ya pasti kan ada pertanyaan kan kita bersama-sama timnas junior untuk bisa maju kan kita harus latihan sama timnas senior kan. Timnas senior, tapi teman-teman saya itu dipanggil beberapa orang itu, tapi saya nggak dipanggil. Nah, dengar-dengar kabar lagi, ya itu masalah fisik saya lagi gitu loh, masalah fisik saya. David nggak usah dipanggil dulu lah, masa ini gara-gara fisik ini gitu loh. Ya, jadi akhirnya nah dari situ itu saya mungkin sempat mentok ya prestasinya ya, mentok prestasinya karena mungkin ada perasaan kecewa juga karena kenapa teman-teman saya yang lain tuh dipanggil, kenapa saya enggak, sedangkan prestasinya juga nggak beda-beda jauh amat, hampir sama gitu prestasi kita. Nah, ya mungkin itu semua ya bagian dari rencana Tuhan ya, biar mungkin saya bisa lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, bisa menjalani suatu proses lagi. Akhirnya ada ya saya terus dilatih ya, walaupun memang pasti kan teman-teman saya yang junior ini mereka kan latihannya lebih terprogram lah karena kan di pelatnas bersama pemain senior, sedangkan saya kan tetap latihan di klub aja gitu loh. Sampai suatu waktu saya benar-benar dilatih lagi dengan serius. Waktu itu kan sempat saya prestasinya juga pada saat di junior bagus, pada saat di senior kan kurang menonjol karena memang persaingan di senior kan lebih ketat kan dari di junior. Dan juga saya cuma latihan di klub, sedangkan yang lain banyak latihan di pelatnas itu. Nah itu terus ada ya seorang pelatih, saya dikasih tahu waktu itu Mas Roji kan, ya pokoknya saya dikasih tahu bahwa ya kalau kamu mau masuk ke timnas senior, satu-satunya cara ya kamu harus juara Indonesia gitu loh. Juara Indonesia. Harus benar-benar juara. Kalau kamu juara, pasti nggak ada yang protes gitu loh. Tapi juara untuk level senior ya. Iya. Untuk level senior ya. Akhirnya ya pada saat itu saya latihannya justru kamu kan karena kamu punya keterbatasan fisik ini, kamu latihannya harus double dibandingkan mereka karena pasti kan ada pengaruh kayak mana, pengaruh dari pergerakan, balancing, apa keseimbangan badan kan nggak seperti yang orang normal kan. Nah, akhirnya saya latihan lebih keras khususnya untuk latihan fisik untuk menguatkan kaki segala macam. Dan pada saat itu saya terpilih mewakili Provinsi DKI untuk kejurnas, waktu itu kejurnas, juara nasional. Dan nah ini halnya ini saya waktu itu kejurnas itu tahun 2000. Saya akhirnya bisa juara 1, itu saya ingat banget di Kediri. 1 di Kediri, dan ya akhirnya mau nggak mau saya terpilih jadi tim nasional karena saya juara 1 Indonesia waktu itu. Iya. Nah, jadi memang harus ditunjukkan